Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Yulianti Handayani Zain dan teman saya Windy Sulastri. Baiklah, kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang kausul skop atau ruang lingkup di Politeknik Negeri Pontianak. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Windy Sulastri. Kepada Windy, saya persilahkan. Yang pertama itu profil Politeknik Negeri Pontianak. Politeknik Negeri Pontianak atau Polnet merupakan sistem pendidikan tinggi jalur profesional yang menekankan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung era industrialisasi. Secara umum, sistem pendidikan politeknik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan tinggi yang berkurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua itu pendidikan profesional yang menekankan pembentukan kompetensi untuk menangani pekerjaan teknologi menurut praktik baku. Yang ketiga itu pengajaran teori dan praktik diselenggarakan untuk saling memperkuat kemampuan penalaran dan keterampilan menangani masalah praktis. Pengajaran teori menekankan pada perkaitan konsep dasar dengan kasus nyata secara langsung melalui metode. Baiklah, yang selanjutnya ada tenaga pengajar. Tenaga pengajar atau dosen Politeknik Negeri Pontianak berjumlah 372 orang. Terdiri dari dosen dan instruktur yang telah memperoleh pendidikan kepoliteknikan baik di dalam maupun di luar negeri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Windy. Selanjutnya itu program pendidikan. Yang pertama jurusan teknik sipil dan perencanaan dalam program studi D3 teknik sipil dan D4 teknik perencanaan perumahan dan permukiman. Yang kedua itu ada jurusan teknik mesin dan program studi D1 operator dan peralatan alat berat. D3-nya teknik mesin dan D4 teknik mesin. Yang ketiga jurusan teknik elektro dan program studi D3 teknik listrik. D3 teknik elektronika dan D3 teknik informatika. Yang keempat itu ada jurusan administrasi bisnis dan program studi D3 administrasi bisnis, D4 administrasi negara dan D4 administrasi bisnis otomotif. Yang kelima itu ada jurusan akuntansi dan program studi D3 akuntansi dan D4 akuntansi. Yang keenam itu jurusan teknologi pertanian dengan program studi D3 teknologi pengolahan hasil perkebunan, D4 budidaya tanam perkebunan dan D4 manajemen perkebunan. Yang ketujuh itu ada jurusan ilmu kelautan dan perikanan, program studi D3 budidaya perikanan, yang D3-nya teknologi penangkapan ikan dan D3 teknologi pengolahan hasil perikanan. Yang terakhir itu ada jurusan teknik arsitektur dengan program studi D3 arsitektur, D4 arsitektur bangunan gedung dan D4 desain kawasan binaan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Yang pertama ada laboratorium yang meliputi lab teknik sipil, lab teknik mesin, lab teknik listrik, lab teknologi pertanian, lab akuntansi, lab arsitektur, lab komputer, lab bahasa, lab administrasi bisnis. Yang kedua ada bengkel, meliputi bengkel teknik sipil, bengkel teknik mesin, bengkel teknik listrik, dan pabrik mini. Yang ketiga ada ruang kelas yang mampu menampung 7.000 mahasiswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windy. Adapun kausal skop atau ruang lingkup Politeknik Negeri Pontianak tersendiri yaitu merupakan perguruan tinggi yang mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Penelitian ini berkaitan dengan implementasi sistem manajemen mutu ISO di UPT PP. Polnet dalam melakukan peralatan pembelajaran. Faktor-faktor yang menyebabkan UPT-PP kurang berhasil mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 secara optimal adalah faktor komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Baiklah, yang selanjutnya ada rekomendasi yang disarankan. Yang pertama ada meningkatkan komunikasi internal secara efektif melalui pertemuan rutin dan evaluasi. Yang kedua ada meningkatkan jumlah dan keterampilan teknisi dengan mengajukan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan yang sesuai dengan peralatan yang akan dirawat. Yang ketiga ada mengajukan anggaran yang dibutuhkan
untuk melakukan perawatan yang dilengkapi dengan data peralatan yang harus dirawat. Yang keempat, ada seluruh teknisi harus dilengkapi dengan kontak peralatan, peralatan pelindung dan suku cadang rutin harus selalu tersedia. Selanjutnya dibacakan oleh Windy. Adapun manfaat dari penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 untuk Politeknik Negeri Pontianak adalah yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang didukung sumber daya berstandar nasional dan internasional. Yang kedua itu menyelenggarakan penelitian terapan yang kreatif dan inovatif yang hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA), dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memperdayakan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai kelembagaan, institusi, pemerintah dan swasta baik yang dalam maupun luar negeri. Yang keempat itu mewujudkan tata kelola lembaga secara transparan dan akuntabel melalui pembangunan zona integrasi menuju wilayah bebas dan korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Baiklah, yang selanjutnya nomor 5 yaitu menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetisi, berjiwa entrepreneur dan kemampuan soft skill. Yang keenam, ada menghasilkan karya penelitian terapan yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional dan memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, ada meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional. Yang terakhir, ada memberikan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.